Cinta Pertama Sang CEO. Bab 182. Aku minta maaf, Mi, Pi. Aku sudah membuat kalian malu. Sudah. Semua sudah terjadi. Sekarang yang harus kamu pikirkan adalah kehidupan kamu setelah ini, ucap Hendra. Hujan mengguyur deras. Hendra mengemudi dengan kecepatan tinggi melewati jalan yang lengang. Saat mencapai tikungan, jalan yang licin membuat mobil yang dikemudikannya kehilangan keseimbangan. Sebuah mobil yang melaju kencang dari arah depan membuatnya membanting setir ke arah kanan di mana terdapat jurang yang cukup dalam. Astagfirullah. Ya Allah. Mobil pun harus terguling di jurang. Syafa yang tidak mengenakan sabuk pengaman itu terlempar keluar dan terguling ke bawah. Beruntung pakaiannya tersangkut ranting pohon sehingga ia tidak terjatuh ke sungai. Sedangkan mobil terhempas ke bawah dengan Marwa dan Hendra masih berada di dalamnya. Suara rintihan pun terdengar dari sana. Kepulan asap hitam membubung tinggi ke angkasa. Syafa yang setengah sadar masih dapat melihat mobil. Tangannya yang lemah terulur, seolah hendak meraih mami dan papinya. Dari sana ia bisa melihat kedua orang tuanya duduk di mobil yang telah ringsek parah. Marwa sempat menyentuh pintu mobil dan berusaha keluar. Namun, saat itu juga ia bersandar dan tak sadarkan diri. Sedangkan Hendra sudah bersandar di setir mobil dan tak bergerak lagi. Mami, Papi. Mata Syafa yang sembab dan sayu dipenuhi cairan bening. Asterisrah mengalir di sudut bibirnya dengan tubuh yang dipenuhi luka lecet. La masih sempat mendengar suara jerit histeris Aisyah dari atas sana. Namun, saat melihat ke atas semuanya terasa memburam, disusul dengan kesadarannya yang perlahan menurun. La pun terpejam dengan tubuh tersangkut di ranting pohon. 2. Papi. Aisyah menjerit histeris. Hampir saja ia ikut terjun ke dalam jurang, tetapi Brian cepat meraih tubuhnya. Tenang, Sa. Tolong tenang. La memeluk tubuh istrinya yang gemetar dan menangis. Aisyah bahkan tampak pucat sekarang. Papi, Mas. Tolong Papi. Iya, aku akan turun sekarang untuk melihat dia. Tapi kamu harus tenang dulu. Brian mengusap punggung wanita itu dan memintanya untuk sedikit lebih tenang. Akan tetapi, Aisyah malah semakin terisak-isak. Terlebih setelah melihat kepulan asap membumbung tinggi di angkasa. Ia semakin resah, seolah separuh nyawa ikut terbang di sana. Melihat menantunya histeris, Kalika dan Alben mendekat dan memeluknya. Berusaha menenangkan. Papi, Ma, Papi, Pa. Suasana pun dipenuhi kepanikan. Beruntung hujan sedikit reda dan menyisakan gerimis. Yo segera menghubungi kepolisian untuk menginformasikan kecelakaan tersebut. Sementara Brian, Boy, Raffi dan Marcel turun ke bawah dengan berpegang pada setiap ranting pohon. Jurang tersebut cukup terjal dan berada dalam kedalaman 10 meter ke bawah. Medan pun cukup berbahaya karena licin dan basah akibat guyuran hujan. Setibanya di dasar jurang, mereka langsung mendekat ke mobil yang masih terlihat berasap. Boy dan Marcel melihat ke dalam. Marwa dan Hendra sudah dalam keadaan tak sadarkan diri dengan luka yang cukup serius. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Boy terpejam sesaat setelah memeriksa kondisi Hendra dan Marwa yang masih terjebak di dalam mobil. Kemudian melirik ke bagian belakang mobil dan tak menemukan siapapun di dalam sana. Sementara Brian tak dapat mengucapkan sepatah kata pun melihat mertuanya terjebak di dalam mobil. Ia mengusap wajah dan memijat kepala. Seolah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Tak dapat ia bayangkan akan seperti apa reaksi Aisyah melihat orang tuanya dalam keadaan seperti sekarang. Ia menatap ke atas dan melihat Aisyah yang sedang menangis di pelukan Mama. Syafa gak ada di dalam. Ucap Marcel, lantas melirik ke segala arah. Mungkin terlempar keluar, soalnya pintu mobil bagian kanan terbuka, imbuh Raffi. Pasti ada di sekitar sini. Brian yang masih tampak terpukul ikut menatap ke sekeliling. Mereka pun menelusuri tempat itu untuk mencari Syafa. Sesekali meneriakkan nama wanita itu. Namun, tak ada sahutan apapun. Apa jangan-jangan dia jatuh ke sungai? Tebak Marcel saat tak menemukannya di mana-mana. Coba cari dulu di sekitar sini. Baru saja Marcel akan turun ke tepi sungai, ketika tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok yang tersangkut pada batang pohon.
Syafa dalam keadaan tak sadarkan diri dengan pakaian sobek dan basah. Itu Syafa. Teriaknya sambil menunjuk ke arah wanita itu. 3. Boy dan Brian pun segera berlari dan memeriksa kondisi wanita itu. Syafa masih hidup. Pekik Boy saat merasakan denyut nadi wanita itu. Kita harus bawa ke atas. Badannya luka-luka, Kak. Ucap Brian. Mereka pun berusaha membawa Syafa ke atas dengan bergantian menggendongnya di punggung. Sangat sulit. Selain jalan licin, juga karena jurang tersebut cukup terkal. Marcel harus mengikatkan jaket yang ia gunakan ke tubuhnya agar bisa membawa Syafa ke atas. Aisyah semakin histeris saat melihat kondisi Syafa yang dalam keadaan tak sadarkan diri. Ada luka sobekan yang menganga pada wajah sebelah kanan. Sedangkan kedua orang tuanya masih terjebak di dalam mobil. Io dan Marcel langsung membawa Syafa ke rumah sakit dengan mobilnya. Bayu dan Maryam mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil yang lain. Tak lama kemudian, polisi dan ambulan pun tiba di lokasi kejadian. Mereka segera melakukan evakuasi terhadap korban kecelakaan. Namun, jurang yang dalam itu benar-benar menyulitkan. Terlebih Hendra dan Marwa terjepit di dalam mobil. Butuh waktu hampir 2 jam bagi tim penyelamat untuk bisa membawa Marwa dan Hendra ke atas. Aisyah menjerit pilu saat melihat kantong jenazah kedua orang tuanya dimasukkan ke ambulan. Papi. Jerit Aisyah memeluk kantong jenazah papinya. Brian menenangkan dengan memeluknya. Namun, saat itu juga Aisyah ambruk dan tak sadarkan diri. Tak lantas panik, Brian membawanya ke dalam mobil. Aisyah. Pekik Brian menepuk pipi istrinya. Ia tampak sangat khawatir, begitupun dengan Alben dan Kalika. Bawa ke rumah sakit aja, Bri. Sepertinya keadaan Aisyah cukup lemah. Pinta Alben kepada putranya. Iya, Pak. Brian segera naik ke mobil dan membawa Aisyah ke rumah sakit. Setelah berembuk, sebagian dari mereka menuju rumah sakit. Para lelaki bersama Pevita dan Kalika ikut ke rumah sakit, sementara yang lain diminta pulang dan menunggu kabar di rumah. Syafa membuka mata perlahan dan merasakan sakit mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Matanya yang sayu memandang ruangan di mana ia terbaring. Sekelebat bayangan terlintas dalam ingatan, kala mobil yang dikemudikan Papi terjun bebas ke jurang setelah kehilangan keseimbangan. Mami, Papi, rintihnya pelan. Namun, di ruangan tersebut hanya dirinya seorang. Mami, panggilnya sekali lagi. Berharap Mami akan menyahut. Namun, air matanya seketika terjatuh ketika mengingat Mami terjebak di dalam mobil dalam keadaan luka-luka. Perlahan wanita itu bangkit dengan tenaga yang tersisa. Ia melirik ke sekeliling dan tak mendapati siapapun di ruangan itu. 4. Jarum infus yang menancap di pergelangan tangan ia tarik keras dan membuatnya meringis hebat. Ia sempat menyentuh wajahnya saat merasakan perih di sana dan baru tersadar kalau setengah wajahnya telah diperban. Tubuhnya yang lemah dan penuh lecet ia paksa bangkit, berjalan keluar ruangan dengan mengenakan seragam pasien rumah sakit. Sempat ditegur perawat karena keluar kamar dalam keadaan lemah dan justru mencabut jarum infus. Saya gak mau dirawat. Orang tua saya di mana, Sus? Tanyanya hampir menangis. Masih di ruang jenazah, Mbak. Sabar, ya. Mungkin ini sudah kehendak Allah. Syafa terpejam. Dalam hitungan detik tangis pecah di ruangan itu. Tubuh yang lemah itu luruh ke lantai, menangis sejadi-jadinya. Perawat yang ada di sana pun berusaha menenangkan dengan mengusap punggungnya. Hingga beberapa saat kemudian, Syafa meminta tolong kepada salah satu perawat untuk mengantarnya ke ruang jenazah, sebab ia tak tahu di mana letaknya. Salah satu perawat pun mendorongnya menggunakan kursi roda menuju ruang jenazah. Setibanya di ruangan tersebut, dari kejauhan ia melihat Aisyah sedang menangis di pelukan suaminya. Sementara Kalika dan Pevita menyeka air mata. Saat melewati salah satu ruangan, terdengar suara perdebatan antara Marcel dan ayahnya. Aku gak mau, ayah. Aku sudah menuruti keinginan ayah untuk menikahinya. Apalagi, setidaknya kamu temani dia di kamar perawatan. Dia sendirian di sana, ucap Bayu. Sudah, Mas. Jangan paksa Marcel terus, kasihan. Imbuh Bu Maryam. Lebih kasihan Syafa. Dia baru saja kehilangan orang tuanya. Kamu kan suaminya. Setidaknya tunjukkan sedikit perhatian. Oke aku temani. Tapi, setelah pemakaman orang tuanya,
aku akan menjatuhkan talak padanya. 5. Shafa terdiam mendengar perdebatan antara Marcel dan kedua orang tuanya. Namun, ia paham dan sadar bahwa keadaan ini bukanlah salah lelaki itu. Lagi pula, jika melihat semua masa lalunya yang buruk, mana ada lelaki yang mau menikahi dirinya. Semua pasti akan memandangnya buruk. Setibanya di depan pintu ruangan itu, Shafa hanya menangis seorang diri di sudut ruangan. Tidak ada seorang pun yang memeluk atau menenangkan. La benar-benar sendirian. Perhatian semua orang hanya ditujukan kepada Aisyah yang terisak-isak di pelukan suaminya. Sampai ia merasakan sosok tangan mengusap bahunya pelan. Barulah ia menoleh. Sabar ya, Syah. Yang kuat, ucap Kalika. Makasih, Tante. Pemulangan jenazah Marwa dan Hendra pun diurus pihak keluarga. Seharusnya Syafa masih menjalani perawatan di rumah sakit, namun ia memaksa pulang ke rumah untuk berada di sisi orang tuanya untuk terakhir kali. La pun harus menandatangi sebuah perjanjian pulang paksa dengan pihak rumah sakit. Itu pun tanpa ada yang mendampingi. Dalam perjalanan pulang pun ia sendirian di mobil jenazah maminya. Sedangkan Aisyah berada di mobil jenazah papinya dengan ditemani suami dan mertuanya. Mami, maafkan aku. Semua ini terjadi karena salahku. Andai aku gak pergi ke taman, aku gak akan terjebak di gubuk itu. Mungkin sekarang Mami masih ada. Ia menyandarkan kepalanya di peti jenazah. Menangis sejadi-jadinya. Suasana rumah sore itu sudah ramai dan dipenuhi oleh kedatangan kerabat dekat. Lagi-lagi Syafa merasa sendiri, sebab semua orang hanya peduli pada Aisyah. Mungkin ini adalah buah pahit yang harus ia telan karena perbuatannya sendiri di masa lalu. Kedua mertuanya sedang menyambut para kerabat yang berdatangan. Sedangkan Marcel, entah kemana. Ia tidak terlihat sama sekali. Sore itu juga Hendra dan Marwa dimakamkan. Syafa duduk termenung di sisi makam kedua orang tuanya. Di sisi satunya Aisyah sedang bersandar dan menangis di bahu suaminya. La tampak sangat terpukul. Tetapi, setidaknya ia memiliki keluarga baru yang menerimanya dengan tangan terbuka. Sedangkan Syafa sendiri, tempatnya bersandar malah tidak terlihat. Tolong maafkan semua kesalahan Mami terhadap kamu. Walaupun mungkin sulit. Aku dan Mami terlalu banyak menyakiti kamu, ucap Syafa kepada adik tirinya itu. Aisyah hanya mengangguk dan terisak. Aku udah memaafkan Mami sejak lama. 6. Terima kasih. Keduanya saling memeluk satu sama lain. Gerimis yang jatuh dari angkasa membuat semua orang segera membubarkan diri. Syafa berjalan keluar dengan tatapan kosong. Saat tiba di gerbang pemakaman, pandangannya tertuju kepada Marcel yang sedang duduk di sebuah kursi bersama seorang wanita. Entah siapa. Syafa belum pernah melihat sebelumnya. Yang pasti wanita itu terlihat masih muda dan cantik, mengenakan gamis dan hijab berwarna pastel. La sempat tersenyum saat Mama Maryam menyapanya. Tetapi, di sisi lain, Ayah Bayu malah menatapnya tak suka dan Syafa bisa melihat itu. Sabar, ya, bisik Brian kepada Aisyah yang tak kunjung berhenti menangis. Kini mereka sedang berada di kamar lama Aisyah. Aisyah meminta agar selama tahlilan ia akan menginap di rumah itu dan Brian setuju. Ia pun akan menemani Aisyah di rumah itu. Kak Marcel kemana ya, Mas? Tanya Aisyah yang menyadari bahwa kakak ipar barunya tidak ada di sekitar mereka. Perasaan tadi ada kok. Ikut mandiin papi. Oh, aku gak melihatnya. Tapi setelah memandikan papi aku gak tahu dia kemana. Aku juga gak lihat di pemakaman. Mungkin dia masih syok karena dipaksa menikahi Kak Syafa. Mungkin. Semoga semuanya berjalan baik. Aisyah pun bangkit. Ia memilih menjalankan salat dan mendoakan kedua orang tuanya. Tahlilan pun digelar selama 3 hari. Selama itu pula Syafa lebih banyak menghabiskan waktu di kamar dan belajar salat. Banyak membaca buku agama dan belajar mengaji secara online. Ia juga banyak menonton acara tausiah. La pun mulai belajar menggunakan hijab meski belum seperti Aisyah. Ia belum ada waktu membeli pakaian baru. Hampir semua pakaiannya di lemari adalah pakaian terbuka. Pagi ini ia terbangun dalam keadaan sendirian di rumah. Usai tahlilan Aisyah sudah pulang bersama suaminya. Begitupun dengan para kerabat yang lain. Kini di rumah itu hanya ada dirinya dan Art.
Syafa sendiri pagi ini harus ke rumah sakit untuk kontrol luka di wajahnya. Mungkin luka itu akan meninggalkan bekas yang susah hilang. Namun, Syafa tak begitu peduli. Biar saja wajahnya seperti ini. Mungkin ini adalah hukum tabur tuai. Dulu, ia menghina wajah Aisyah yang luka setelah kecelakaan, dan sekarang ia mengalaminya. Gimana kata dokter, Mbak Syafa? Tanya Bibik yang pagi itu menemaninya ke rumah sakit. Lukanya sudah mulai kering, Bik. 3 hari lagi kontrol. 7. Semoga bekas lukanya bisa hilang permanen ya, Mbak, harap wanita itu. Syafa hanya tersenyum. Gak hilang juga gak apa-apa, Bi. Lukanya dalam soalnya. Oh ya? Aku pakai hijab kelihatan aneh gak, Bi? Gak, kok. Cantik malah. Tapi gak secantik dan seanggun Aisyah. Syafa melirik penampilannya sendiri. Saat ini ia mengenakan celana jeans panjang yang dipadukan dengan kemeja berlengan panjang. Terlihat jadul, tetapi hanya pakaian itu yang ia punya di lemari yang terlihat sopan dan tertutup. Sama aja. Mbak Syafa juga cantik banget. Apalagi nanti kalau luka di wajahnya udah sembuh, ucap wanita itu. Oh ya? Mas Marcel kemana? Berapa hari gak lihat? Gak tahu, Bik. Mungkin ada kesibukan. Aku harus siap-siap jadi janda. Ia terkekeh setelahnya. Meskipun hatinya terasa perih. Sabar ya, Mbak. Gak apa-apa, Bi. Lagi pula siapa yang mau punya istri jahat aku? Mereka berjalan menuju parkiran. Syafa membawa mobilnya sendiri. Meskipun sebenarnya ia masih memiliki trauma setelah kecelakaan bersama kedua orang tuanya beberapa hari lalu. Namun, ia tak punya siapapun untuk diandalkan. Terlebih ia harus berhemat karena persediaan uang yang ia miliki menipis. Beberapa hari ini ia kedatangan beberapa orang yang mengaku masih memiliki urusan dengan papi dan maminya tentang hutang piutang. Syafa pun harus menguras isi tabungannya. Mau minta pada Aisyah, ia tidak enak jika harus merepotkan adik tirinya lagi. Oh ya, Mbak. Orang yang kemarin datang nagih utang itu, katanya mau datang hari ini lagi. Nuntut minta dibayar. Semalam saya gak enak bangunkan Mbak Syafa karena lagi salat. Syafa yang fokus mengemudi itu menghela napas. Gak apa-apa, Bi. Nanti kalau mereka datang lagi kasih tahu aku aja. Gak kasih tahu Mbak Aisyah aja, Mbak. Suaminya pasti bisa bantu. Tabungan Mbak Syafa kan udah mau habis. Gak usah, Bi. Gak enak repotin Aisyah terus. Biar aku aja. Mungkin mobil ini mau aku jual buat bayar sisa utang papi sama mami. Tapi, nanti Mbak Syafa pakai apa buat pergi-pergi? Kan ada bus sama taksi online. Gak apa-apa, Bi. Ketika melewati sebuah pertigaan, Syafa membelokkan mobilnya ke kiri untuk menuju rumah. Namun, saat menoleh ke sisi jalan di mana terdapat sebuah kafe, ia mengurangi kecepatan berkendara. Di seberang sana terlihat Marcel sedang duduk berdua dengan seorang wanita. Wanita cantik dan berhijab yang ia lihat beberapa hari lalu di pemakaman bersama suaminya. Itu kan Mas Marcel, Mbak. Ucap Bibik, yang ikut melirik ke arah sana. Syafa terdiam dan menarik napas. Marcel tampak berbicara serius dengan wanita yang sedang menangis itu. 8. By the way karena gak terlalu banyak yang suka Syafa, jadi kayaknya kisah Syafa gak aku upload di Vizo ya gengs. Apa gimana nih? Kalian ada saran apa? Oh ya, perjalanan hijrahnya Syafa akan lebih banyak menguras air mata dibanding perjalanan hijrahnya Pevita dulu. Ujian Syafa pun akan jauh lebih istimewa. 9. Mas Marcel sama siapa di sana? Tanya Bibik, menatap penuh tanya ke arah kafe. Gak tahu, Bi. Mungkin temannya. Tapi kayak mesra gitu. Persis orang pacaran, sambung Bibik, apa gak ditemuin aja, Mbak. Mas Marcel kan sekarang suami Mbak Syafa. Namun, Syafa menggeleng. Meskipun statusnya adalah istri Marcel, tetapi ia merasa tidak memiliki hak apapun atas suaminya itu. Gak usah. Takutnya nanti dia marah. Kayaknya lagi bicara serius sama orang itu. Tapi kasihan Mbak Syafa loh, beberapa hari Mas Marcel gak datang ke rumah malah sibuk sama perempuan lain. Syafa termenung. Entah mengapa ucapan Bibik menciptakan rasa sakit di hatinya. Lah seperti orang yang tidak diinginkan di mana-mana. Kita pulang aja, yuk. Ia mulai melajukan mobil tanpa menemui suaminya terlebih dahulu.
Sepanjang jalan pikirannya melayang. Hatinya dipenuhi pertanyaan tentang siapa wanita yang bersama suaminya di kafe tadi.